Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Syahrul MPD dan Ibu Dr. Anda Asyani Abu MPD selaku dosen mata kuliah evaluasi pembelajaran dan teman-teman sekalian. Kami akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami mengenai taksonomi Bloom yang di dalamnya terdapat 3 ranah, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Sebelum masuk ke materi, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Sufira dan Rahmawati sebagai pemateri, dan saya sendiri Andi Aisyah Sahra sebagai moderator. Selanjutnya, materi pertama akan dibacakan oleh Rahmawati. Taksonomi Bloom. Secara etimologi, taksonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu tasein dan nomos. Tasein artinya mengklasifikasi dan nomos artinya aturan. Taksonomi secara etimologi berarti klasifikasi atas suatu prinsip dasar maupun aturan. Sementara itu, Bloom diambil dari nama seorang peneliti, yaitu Benjamin Samuel Bloom. Ia meneliti pengembangan kemampuan berpikir dalam sebuah proses belajar. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai ranah kognitif. Ranah ini disebut juga sebagai cognitive domain. Ranah ini berfokus pada perilaku yang menekankan intelektual seseorang. Pada intinya, ranah ini berfokus pada kemampuan berpikir dan kecerdasan otak seseorang. Contoh yang termasuk ke dalam ranah kognitif ini adalah keterampilan dalam berpikir, pengetahuan, serta pengertian. Ranah kognitif sepenuhnya akan berhubungan dengan kemampuan dan kecerdasan otak. Ranah ini terbagi lagi menjadi 6 tingkatan proses belajar dan berpikir. Biasanya ranah ini yang menjadi fokus bagi para orang tua, yaitu agar anaknya bisa menjadi anak yang pintar. Berikut adalah klasifikasi ranah kognitif dan penjelasannya. Yang pertama, pengetahuan. Tingkat pertama adalah pengetahuan atau knowledge. Ini merupakan kemampuan mengingat serta menjelaskan kembali suatu ilmu yang sudah didapatkan. Yang kedua, pemahaman. Tingkat kedua adalah pemahaman atau comprehension. Ini merupakan kemampuan dalam memahami materi yang diberikan dan bisa menginterpretasikan dengan bahasa sendiri. Yang ketiga adalah penerapan. Tingkat berikutnya adalah penerapan atau application. Ini merupakan kemampuan dalam menerapkan informasi maupun ilmu yang didapatkan di dunia nyata. Kata kerja operasional pada tingkatan ini adalah memerlukan, menentukan, menugaskan, melengkapi, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah analisis. Tingkatan selanjutnya adalah analisis, yang berarti kemampuan menguraikan sebuah materi menjadi bagian-bagian yang lebih jelas. Kemampuan untuk menganalisis ini cukup sulit untuk dimiliki. Selanjutnya adalah sintesis. Tingkatan berikutnya yang bisa Anda temui adalah sintesis. Sintesis adalah kemampuan dalam mengombinasikan berbagai komponen sehingga terbentuk struktur baru. Jika seseorang sudah sampai di tahap ini, maka ia akan mampu membuat hipotesis dan teori sendiri berdasarkan ilmu yang sudah didapatkan. Yang keenam adalah evaluasi. Tahapan terakhir adalah evaluasi. Pada tahap ini, seseorang memiliki kemampuan melakukan evaluasi dan menilai suatu hal berdasarkan acuan tertentu. Kata kerja operasional pada tingkatan ini adalah menyimpulkan, mengkritik, mempertahankan, membandingkan, dan lain sebagainya. Teknik penilaian ranah kognitif. Penilaian kompetensi pengetahuan yaitu yang pertama tes tertulis, yaitu pilihan ganda, isian, jawaban singkat, benar salah, menjodohkan, uraian. Yang kedua, tes lisan, yaitu tentang tanya jawab. Yang ketiga, tes penugasan,
yaitu tugas yang dilaksanakan secara individu ataupun kelompok. Yang keempat, tes lisan, yaitu dokumentasi atau sertifikasi sebagai bukti pencapaian kompetensi atau prestasi. Selanjutnya, efektif. Ranah ini disebut juga dengan nama efektif domain. Ranah ini berfokus pada perilaku yang lebih menekankan sisi emosi dan perasaan dari seseorang. Sebagai contoh, bagian yang termasuk ke ranah ini adalah apresiasi, minat, sikap, serta cara diri sendiri untuk beradaptasi. Ranah efektif meliputi kemampuan seseorang yang berhubungan dengan emosi, mental, dan perasaan. Ranah ini memiliki 5 tingkatan perilaku sebagai berikut. Tingkat pertama adalah penerimaan atau receiving. Penerimaan merupakan kemampuan dari seseorang untuk menunjukkan apresiasi kepada orang lain. Kata kerja operasional pada tingkatan ini adalah mengikuti, mempertanyakan, mematuhi, menganut, mengidentifikasi, menjawab, dan lain sebagainya. Yang kedua, partisipasi. Setelah penerimaan, tahap selanjutnya adalah partisipasi. Tahap ini merupakan kemampuan seseorang untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan. Ia juga memiliki motivasi untuk bertindak jika ada suatu hal yang terjadi. Tindakan yang dilakukan bukan untuk kepentingan sendiri, namun juga bagi orang lain. Yang ketiga, nilai yang dianut. Tahap berikutnya adalah valuing atau nilai yang dianut. Tingkatan ini memiliki arti kemampuan seseorang untuk membedakan mana yang buruk dan mana yang baik. Nilai tersebut kemudian diekspresikan oleh seseorang dalam bentuk perilaku. Contoh mudahnya adalah seseorang memberi usul kegiatan gotong royong di lingkungannya. Yang keempat, organisasi. Tingkat berikutnya adalah organisasi. Individu yang sudah sampai pada tahap ini memiliki kemampuan bentuk sebuah sistem nilai maupun budaya organisasi di tengah perbedaan. Kata kerja operasional yang ada di tingkatan ini adalah merancang, mengatur, mentaati, mematuhi, menghubungkan, dan lain sebagainya. Dan yang kelima, karakterisasi. Tingkatan yang paling tinggi adalah karakterisasi. Karakterisasi merupakan kemampuan mengendalikan perilaku sesuai dengan norma yang dianut. Salah satu contoh yang paling mudah adalah seseorang menunjukkan sikap kooperatif saat harus bekerja dalam sebuah kelompok. Yang terakhir ialah ranah psikomotorik. Ranah ini berfokus pada perilaku yang mengarah ke aspek motorik. Sebagai contohnya ialah tulisan tangan, kemampuan berenang dan berolahraga, serta lain sebagainya. Ranah psikomotorik berhubungan dengan kemampuan motorik seseorang. Ranah ini juga berhubungan dengan aktivitas pembelajaran yang melibatkan urusan fisik. Untuk ranah psikomotorik, ada 7 tingkatan yang perlu dilewati, yaitu tingkat yang pertama ialah persepsi. Persepsi merupakan kemampuan memakai saraf sensori untuk memperkirakan suatu hal. Contoh mudahnya adalah saat kita menurunkan suhu AC ketika merasa kegerahan. Kata operasional di sini pada tingkatan ini adalah memilih, mendeteksi, membedakan, menyeleksi, dan lain sebagainya. Tahap berikutnya adalah kesiapan atau set. Pada tahap ini, seseorang sudah menguasai kemampuan untuk mempersiapkan diri secara fisik maupun mental saat berhadapan dengan suatu hal.
Kata kerja operasional untuk tingkatan ini adalah mengawali, memulai, memperlihatkan, membantu, menunjukkan, dan lain sebagainya. Tahap yang ketiga yaitu guided response. Guided response atau reaksi yang diarahkan merupakan kemampuan seseorang untuk melakukan gerakan sesuai contoh. Pada tingkatan ini, seseorang akan memiliki keterampilan mengikuti sesuatu yang bisa ditiru. Yang keempat ialah reaksi natural, disebut juga mechanical response. Pada tingkatan ini, seseorang bisa memperagakan sesuatu yang pernah ia lihat tanpa harus diberi contoh. Tingkat berikutnya adalah reaksi yang kompleks atau complex response. Pada tingkat ini, seseorang memiliki kemampuan melakukan gerakan dengan beberapa tahapan. Kata kerja operasional untuk tingkatan ini ialah memasang, mengoperasikan, merakit, mempertajam, membongkar, dan lain sebagainya. Tingkat selanjutnya adalah reaksi kompleks atau adaptasi adjustment. Pada tahap ini, seseorang memiliki kemampuan untuk mengembangkan keahliannya. Ia juga mampu melakukan modifikasi keterampilannya sesuai dengan kebutuhan. Tahap yang terakhir, sekaligus tahap yang cukup sulit diraih, ialah kreativitas. Pada tahap ini, seseorang memiliki kemampuan menciptakan pola gerakan yang baru, yang sesuai dengan inisiatif dari diri sendiri. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari diskusi kali ini ialah taksonomi Bloom adalah sebuah struktur hierarki yang mengidentifikasi keterampilan dari tingkat paling rendah ke tingkat paling tinggi. Dalam kerangka konsep yang disusun oleh Benjamin Samuel Bloom ini, tujuan pendidikan dibagi menjadi 3 ranah kemampuan intelektual, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Itulah tadi hasil dari diskusi kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.